Halo pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi Noval, lagi pada di mana nih? Di kosan apa di kampus? Di kosan, Mbak. Ya, oke Dwi. Oke ya, agenda hari ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan kita minggu lalu yang sempat tertunda karena memang belum selesai. Dan kita akan melanjutkan membuat dashboard menggunakan Power BI. Nah, teman-teman bisa buka lagi file yang kemarin. Kita akan bareng-bareng buat sekarang. Dan sebenarnya untuk yang kemarin sudah hampir selesai ya, sudah hampir final. Kita tinggal menambahkan beberapa data lagi di situ. Teman-teman bisa buka. Ini adalah yang kemarin kita buat bersama-sama. Jadi mestinya teman-teman sudah bisa menampilkan kurang lebih data seperti ini. Kita review sejenak. Apa saja yang kita sudah bisa tampilkan di sini adalah pertama, total tempat wisata di masing-masing kota, terutama 5 kota besar di Pulau Jawa, ada Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Dan kalau ini di total, tempat wisatanya ada 437. Kemudian kalau kita bagi berdasarkan kategori, ada 6 kategori, yaitu pertama bahari, budaya, cagar alam, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan tempat ibadah. Nah, kalau kita klik di slicer di sini, maka akan berubah. Kita bisa lihat di sini, kalau Bandung tidak memiliki wisata bahari, ada wisata budaya 22, kemudian cagar alam 54, pusat perbelanjaan 1, tempat hiburan 39, tempat ibadah 8. Dan demikian juga dengan kota yang lain, kalau kita klik harusnya akan berubah sesuai dengan data yang ada di kota-kota tersebut. Dan memang di sini ada yang perlu kita sesuaikan ya. Pertama mungkin kalau kita ingin menyesuaikan di mana kalau kita klik kota Bandung harusnya kota-kota yang lain ini tidak menampilkan angka atau nol. Oh, ini masih tampil sekarang. Yang kedua adalah kalau kita klik misalkan Bahari juga sama, harusnya di wisata yang lain itu tidak tampil. Nah, caranya adalah kita coba buat yang namanya dimension table. Ini kalau kita klik di sini, sekilas di kota sudah ada perubahannya. Kalau kita klik di kategori, tapi kita coba buat. Kemarin teman-teman coba cek lagi, udah apakah sudah membuat dimension table khususnya untuk kota. Di sini kita kemarin sudah buat table. Jadi kalau lihat di sini di table kita lihat ada table kota. Saya menulis atau memberi nama kota besar. Kemudian di kolomnya ada kolom kota dan provinsi. Dan yang kita juga perlu sesuaikan adalah relationship antar tabelnya juga kita perlu ubah. Kalau kita lihat di sini, nah ini relationship kota ini masih ada di luar ya, belum terhubung. Nah, kita ingin menghubungkan
Karena kalau sebelumnya antara package tourism dengan tourism with ID ini dia terhubung karena memiliki kesamaan kota, ada field kota di sini, tapi sekarang kita akan menaruh ini di tengah-tengah antara kota besar dan di tengah-tengah antara package tourism dan tourism with ID. Jadi kita hapus saja relationship yang ada sekarang. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan atau nggak ngerti bisa bilang ya. Dihapus dulu relationship-nya, kemudian relationship antara package tourism dan tourism with ID. Nah, kemudian kita hubungkan antara city di package tourism dengan kota di tabel yang kita baru buat. Saya akan drag and drop ke sini. Langsung saya save saja. Ini hubungannya one to many. Kita bisa lihat. Saya akan Pak, begini. maaf Pak. Pak, Ya, siap Nova. belum bikin kota besar Pak. Gimana Pak? Oke, dimension table caranya kita atau teman-teman buat dulu di new table. Sorry, bukan ini. Hmm, Salah. Di report view, Noval dan teman-teman bisa klik enter data di menu home. Kalau diklik, nah ini di bawah ada nama tabelnya apa? Saya kasih nama kota besar saja ya, karena untuk membedakan dengan yang lain. Lalu di kolom satu, misalkan saya tulis kota, dan teman-teman bisa menyesuaikan isinya sesuai dengan kota besar yang ada di Pulau Jawa, dan seterusnya. Misalkan seperti ini, dan saya lengkapi juga dengan ibu kotanya, dengan provinsinya, sorry, dan seterusnya. Kita teman-teman sudah tulis semua, tinggal klik load di bawah, maka akan muncul tabel data yang baru. Itu ya, timur. Tinggal klik load, nanti muncul di sebelah kanan. Oke, karena saya sudah buat, saya tidak akan membuat lagi. Nah, coba teman-teman buat dulu, sembari saya menunggu teman-teman buat. Oke ya, kalau sudah buat, mestinya cukup simpel ya. Nanti teman-teman tinggal lihat ke model view. Tadinya ada relationship antara package tourism dan tourism with ID. Nah, teman-teman tinggal delete aja relationship itu dengan cara klik kanan, kemudian klik delete. Lalu teman-teman tinggal menghubungkan antara field kota di tabel yang baru dibuat. Kalau saya di kota besar dengan field city di package tourism dan juga field city di tourism with ID. Saya save. Jadi hubungannya begini ya. Pak, maaf, boleh
Ulang nggak Pak cara menghubungkan antara kota besar sama package tourismnya? Ya, kalau saya misalkan saya hapus dulu ya. Jadi teman-teman tinggal misalkan mendrag and drop dari dari kota besar misalkan ke city di package tourism. Nanti akan muncul new relationship. Kalau saya langsung save saja, tidak perlu diubah lagi dan akan muncul di sini relationship-nya adalah satu kota nih. Cara kita membacanya mungkin satu kota ini memiliki banyak tempat wisata. Jadi one to many, kurang lebih gitu. Sama relationship antara kota besar dengan tourism with ID juga begitu. Tinggal di drag and drop kota di kota besar dengan city di tourism with ID. Oke, kalau sudah, kalau teman-teman sudah membuat seperti ini ya, kaitannya, hubungannya, teman-teman bisa langsung cek ke tampilannya. Kita lihat ya. Nah, ini kan slicer kita masih pakai field-nya di sini. Saya ada kursor ya. Field di visualization-nya masih city. Saya hapus saja. Ganti dengan kota dari tabel yang baru dibuat. Sama, kita cek. Nah, teman-teman kalau klik kota di sini sudah muncul seperti ini belum? Kalau klik Bandung, yang muncul angkanya hanya Bandung, yang lainnya nol. Klik Jakarta, hanya Jakarta yang muncul, yang lain nol, dan seterusnya. Maaf Pak, tadi gimana Pak? Yang mana? Yang ini Pak. Ini jadi tadi mungkin Noval dan teman-teman masih menggunakan slicer kotanya ini pakai city ya. City dari Tourism with ID. Nah, ini fieldnya, city-nya diganti. Dihapus dulu. Field city-nya dihapus di menu visualization. Kemudian diganti dengan kota atau field kota yang ada di tabel kota besar. Tinggal di drag and drop, jadi. Kalau blank nggak apa-apa Pak. Blank, nah coba kalau novel klik berarti masih muncul kata blank ya di kartnya. Kalau masih muncul blank, coba cek di masing-masing rumus measure-nya. Jadi harus ditambahkan 0. Setelah kurung tutup, ditambah 0 untuk masing-masing rumus jumlah wisata. Misalkan di Bandung, di ujungnya tambah 0, di Semarang juga tambah 0, Jakarta tambah 0, Surabaya tambah 0, dan terakhir Yogyakarta tambah 0 juga. Jakarta dan slicer sih. Coba dulu, kalau sudah bisa, jadi kalau diklik sekarang, misalkan Bandung, yang muncul hanya Bandung saja, yang lain 0, bukan blank lagi. Nah, tapi misalkan gimana kalau kita pengen multiple selection nih, pengen cek misalkan Bandung
dan Jakarta berapa tempat wisatanya. Nah, kita bisa klik di menu visualization, format visual, kemudian slicer setting. Nah, di menu selection, teman-teman bisa di-off-kan, ada tulisan multi select yang di baris kedua. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini kita bisa langsung klik nih dua kota, menggabungkan dua kota atau lebih secara bersama-sama. Tapi kita mesti klik tombol kontrol dulu baru bisa. Nah, kita pengen langsung aja klik, nggak perlu harus pencet tombol kontrol. Caranya dengan menonaktifkan yang ini, yang kedua. Jadi kita bisa langsung checklist dua atau tiga tempat yang kita ingin periksa berapa jumlah wisatanya. Dan saya juga tambahkan misalkan show select all biar kita langsung bisa milih semua tempat gitu ya. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan bisa bilang ya. Sembari saya nunggu, saya coba sesuaikan lagi tampilan slicernya. Misalkan saya title-nya itu misalkan saya kasih tulisan title kota besar dan slicer header saya hilangkan. Kemudian saya beri efek misalkan background dan juga visual border serta shadow. Nah, ini hanya untuk indah tampilan saja. Nah, teman-teman sudah seperti itu juga, udah bisa. Sekarang kita cek nih yang kategori. Nah, kalau kita klik kategori, sama seperti sebelumnya ya, di bagian kota, masih muncul jumlah kategori di luar kategori yang kita pilih. Nah, caranya kita buat lagi dimension table seperti yang sebelumnya. Caranya dengan klik enter data, kemudian kita misalkan tulis kategori baru misalkan, dan kita tuliskan kategori yang tadi, ada 6 kategori, pusat budaya, bahari, cagar hiburan, budaya, bahari, cagar alam, pusat perbelanjaan, taman hiburan, dan tempat ibadah. Klik load. Kita tunggu sampai muncul tabel yang baru. Oke, setelah muncul, teman-teman bisa menghapus di slicer yang setelah kita buat. Di kategori ini kita gunakan kategori yang baru yang ada di tabel ini. Oh, tadi saya belum ngasih nama tabelnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tinggal di drag and drop saja bisa. Sama.
Oke, mungkin agar lebih baik saya sesuaikan lagi namanya jadi kategori. Dan kalau kita klik di sini, pasti belum ada perubahan ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Kita klik di sini masih belum ada perubahan di dashboard yang kita buat. Oke ya, karena kita belum menghubungkan tabel kita di sini. Nah, di sini ada kategori baru. Nah, teman-teman bisa menghubungkan kategori itu di tabel kategori baru dengan kategori di Tourism with ID. Tinggal dihubungkan, lalu save. Caranya sama ya dengan di drag and drop dari menu kategori, dari kategori di kategori baru misalkan ke kategori di Tourism with ID. Setelah bisa dihubungkan, kita cek lagi ke sini apakah ada perubahan sekarang. Ada ya, tapi kita lihat juga di sini yang muncul blank. Jadi ketika kita memilih Bahari misalkan di kart Bahari muncul angka 47, tetapi di kart yang lain muncul blank, sama di kategori yang lain juga. Nah, kita sekarang ingin mengganti blank itu dengan kata nol. Caranya sama seperti tadi ya, teman-teman bisa sesuaikan lagi rumus di Tourism with ID-nya. Misalkan untuk di wisata bahari, setelah kurung tutup ditambahkan nol, di wisata budayanya tambahkan nol, di cagar alam tambahkan nol, pusat perbelanjaan tambahkan nol, taman hiburan tambahkan nol, kemudian terakhir di tempat ibadah tambahkan nol juga. Oke ya, sekarang kalau kita klik di masing-masing kategori, maka kategori yang tidak kita pilih akan muncul angka nol. Bukan lagi blank dan bukan lagi angka dari kategori itu. Sampai sini dulu, bisa mengikuti teman-teman semua. Kalau ada yang ketinggalan bisa bilang ya, bisa bilang. Nanti seperti biasa tugas ini juga dikumpulkan di LMS ya dalam bentuk PDF. Dan sembari menunggu teman-teman yang belum, mungkin saya akan sesuaikan lagi slicernya agar lebih menarik. Kita coba misalkan nih caranya dengan cara format painter. Sorry. Oke, salah. Kita ada cara cepat untuk mengopi gitu ya format tabel dari satu tabel ke tabel lain. Caranya dengan cara klik tabel sebelumnya, klik format painter, dan kita bisa klik di tabel yang baru, maka secara otomatis akan berubah format tabelnya. Dan saya tinggal tambahkan title di sini.
jadi kategori tempat wisata. Oke ya, sampai sini dulu. Teman-teman semoga bisa mengikuti. Saya tambahkan juga select all dan saya bisa multiple selection sekarang tanpa harus menekan tombol kontrol. Oke ya. Nah, dashboard yang berikutnya kita pengen buat adalah ini saya misalkan saya taruh dulu sebelah kanan sini misalkan saya ingin buat tabel misalkan oke. Nah, tabel ini berisi diantaranya adalah nama tempat wisatanya yaitu place name di tabel Tourism with ID, kemudian city-nya atau kotanya. Jadi teman-teman tinggal drag drag and drop seperti biasa ya. Place name, kemudian city. Nah, city atau kota ini saya ambil dari tabel yang baru dibuat. Jadi bisa pindahkan langsung ke canvas atau ke kolom di menu visualization. Saya tambahkan di menu kolom visualization saja agar bisa menentukan urutan dari tabelnya. Jadi ada kota, nama tempat, kemudian saya tambahkan kategori di tabel kategori yang baru dibuat, muncul, dan terakhir adalah rating dari tempat itu. Rating ada di tabel Tourism with ID, dipindahkan ke paling bawah. Jadi kalau saya urutannya adalah kota, nama tempat, atau place name, kategori, dan sum of rating. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. I- Ya, Noval. Cara ngebesarin kanvasnya gimana Pak? Ah iya, itu dia. Pasti kita akan selalu menyesuaikan kanvas karena mungkin ukuran tidak sesuai. Nah, cara menyesuaikan kanvas, Noval dan teman-teman bisa klik dulu kanvasnya agar tidak mengklik salah satu komponen di situ, lalu klik visualization, dan klik format. Sebentar, saya cek lagi. Hmm, oke. Jadi harus dipastikan dulu tidak ngeklik salah satu komponen yang ada di kanvas kita. Ini perlu kita pastikan dulu. Oke, setelah kita tidak mengklik salah satu komponen di kanvas ya, bisa klik visualization, ada format page, ada canvas setting di bawahnya. Nah, biasanya kita perlu sesuaikan adalah lebarnya sih ya, dan juga mungkin tingginya kalau tadinya belum sesuai. Tapi kalau dalam konteks sekarang mungkin lebarnya kita perlu tambah nih. Kalau saya ini 1300 kali 1800, saya coba sesuaikan, saya tambah lagi jadi 1900 misalkan. Oke ya, saya taruh sini dulu, di bawah sini misalkan. Ini juga di bawah sini saya taruh. Oke ya, udah bisa.
mengubah ukuran kanvas. Nah, tabel yang kita buat tadi, kalau saya urutannya adalah dari kotanya dulu, nama tempat, kategorinya apa, dan rating tempat itu berapa. Itu pakai tabel yang mana, Pak? Saya pakai tabel yang ini, yang tabel. Kalau saya letaknya di baris kelima, kolom keempat dari kiri, yang bentuknya seperti tabel, warna abu-abu dan putih. Tabel ya, bukan matriks. Saya tunggu dulu, supaya teman-teman mencoba. Jadi tinggal klik tabel. Misalkan kalau saya buat baru, tinggal klik tabel yang ini. Kemudian saya lihat saja di menu visualization, ada kolom di bawahnya nih. Nah, teman-teman tinggal meletakkan field-field yang kita ingin tampilkan. Kalau saya dari kota gitu ya. Kota, kemudian juga place name. Kota saya ambil dari tabel yang baru dibuat, dimension table yang baru dibuat, kemudian place name, kemudian kategorinya, kategori dari yang baru dibuat juga tabelnya, dan terakhir adalah rating. Oke ya, saya hapus lagi. Kalau teman-teman udah berhasil buat tabel ini, kota, nama tempat, kategori, dan ratingnya, nah sekarang kita akan buat peta. Cara buat peta adalah teman-teman klik map yang berbentuk atau bergambar bola dunia. Nanti akan muncul di kanvas kita. Kalau teman-teman bisa misalkan meletakkan ini sementara di sini, misalkan ini saya taruh di sini. Pak, izin itu Pak, konfirmasi Pak. Ya, silakan Noval. Terkait yang tadi Pak, yang tabel ini munculnya Bandung semua Pak, gimana Pak? Iya, nggak apa-apa. Saya juga tadi pas buka yang baru, pas buat yang baru muncul Bandung semua, nggak apa-apa. Oh, Tapi nggak itu apa-apa itu Pak. nggak apa-apa, biarin. Itu berarti memang sepertinya di sort berdasarkan kotanya. Nah, karena tadi pasti Noval yang pertama kali dimasukkan adalah kota dulu. Jadi dia ngurut dulu dari kota. Oh iya Pak, Betul kan ya? Tadi kan dari betul kota Pak. dulu. Saya juga tadi masukin kota, baru masukin place name, dia ngurut. Jadi nggak apa-apa, munculnya itu sesuai urutan kota nggak apa-apa. Oh oke Pak, kasih Pak. Ya, karena coba kita periksa dulu sekilas ya. Nah, sama nih Nova, kalau kita cek misalkan klik Bandung nih di slicernya, kalau misalkan Nova cek klik Jakarta, maka otomatis juga akan berubah juga tabelnya sesuai dengan kota yang kita pilih. Jadi tabel ini berisi informasi, misalkan kita ingin fokus pada salah satu kota gitu ya, kita klik Jakarta, kita bisa melihat ada tempat hiburan apa aja, ada tempat wisata apa aja di sini, dan mestinya ada 84 ya kalau diurutin, sesuai dengan card atau status yang ada di samping sini. Tapi sementara kita biarkan saja, kita select all, kita sekarang beralih ke kita ingin buat peta. Jadi caranya teman-teman bisa klik gambar globe yang ada di menu visualization, klik globe. Nah, di sini kita coba tes nih teman-teman.
Kalau kita klik globe, ini ada field latitude dan longitude nih. Jadi kita coba cek apakah kolom latitude dan longitude yang teman-teman pertemuan lalu sesuaikan dengan memisahkan satu kolom yang tadinya isinya bersatu ya, bergabung. Setelah kita pisahkan, kita pindahkan saja latitude ke field latitude, kemudian longitude ke field longitude. Nah, otomatis akan muncul peta nih. Jadi semoga teman-teman sudah muncul peta semua ya. Karena kalau misalkan belum muncul, teman-teman perlu sesuaikan lagi. Ini saya tunjukkan lagi caranya gimana menyesuaikan. Tinggal klik option and settings, option, kemudian kita tunggu menu yang muncul. Nah, di menu option yang muncul di global, teman-teman klik security dan dicentang nih, use map and field map visuals. Yang tadinya mungkin belum tercentang atau terchecklist. Nah, setelah muncul ini, nah teman-teman bisa tadi memasukkan latitude ke kolom latitude dan longitude ke kolom longitude. Dan agar kita bisa tahu bagaimana perbedaan antara masing-masing kota, tempat wisata, teman-teman bisa masukkan sum of rating ke bubble size, drag and drop. Nah, pasti akan berubah. Oke ya, sampai sini dulu. Muncul petanya dan muncul bubble-nya. Kalau sudah, nah jadi ini yang menariknya adalah, interaktifnya adalah kalau kita klik misalkan di salah satu bubble atau tempat wisata di sini, maka kita akan bisa melihat langsung di tabel di atasnya itu berada di kota mana, nama tempatnya apa, kategorinya apa, dan ratingnya berapa. Pak, maaf, kalau Iya, untuk silakan. visual yang map itu, kalau yang Bapak kan warna biru ya, tapi kalau yang saya Iya. warna kuning gitu, Pak. Kenapa ya? Kuning biasanya tergantung dari pilihan tipe mapnya ya. Kalau mungkin bisa dilihat di visualnya, coba kalau tadi Naira kalau nggak salah ya, bisa dilihat setelah diklik mapnya, klik format your visual. Nah, di sini ada style, dari map setting, style, ada pilihan-pilihan. Bisa dicoba aja, kira-kira yang sesuai atau yang menarik yang mana. Tapi sebenarnya tidak eh, menjadi persoalan juga sih ya kalau warna kuning atau biru. Cuman mungkin kalau penasaran settingannya di mana bisa di sini dicoba untuk mengubah tampilannya. Misalkan saya pengen menampilkan aerial, bisa juga seperti ini, ala-ala Google Earth. Oke ya. Oke, setelah demikian, misalkan tadi kita telah mengklik salah satu tempat wisata dan cara untuk kembali ke tampilan semula gitu ya, nggak hanya fokus pada satu tempat, teman-teman bisa klik di sembarang tempat di peta yang tadi dan akan kembali seperti semula.
Nah, salah satu tugas kita atau teman-teman ya dalam bekerja sebagai seorang data analis dan juga bisnis analis, kita mesti memeriksa nih dari data yang kita tampilkan ini semua sudah sesuai belum dengan tabel yang kita pergunakan atau kategori yang kita ingin tampilkan. Nah, kalau kita lihat secara helikopter view, ternyata nih kita ingin menampilkan 5 kota besar di Pulau Jawa, tapi ternyata ada satu nih bubble yang dia muncul kok di mana nih? Kalau kita klik dia, kok bukan di Pulau Jawa gitu ya? Kita lihat dulu. Nah, padahal ini harusnya letaknya adalah di kota Jakarta dan nama tempatnya adalah Pelabuhan Marina, gitu ya. Jadi kan aneh nih, ini outlier. Nah, teman-teman lihat di sini, yang lainnya pada berkumpul di Pulau Jawa, paling ujung utara mungkin di sini. Kalau kita lihat, nah, cara memeriksanya adalah kita coba cek di, nih ada Pulau Tidung di Jakarta. Nah, kita coba cek nih, kita coba cek di data kita, teman-teman bisa klik di data, kemudian kita pengen lihat berdasarkan namanya ya. Teman-teman masuk lagi ke query-nya Tourism with ID. Jadi klik kanan di Tourism with ID, kemudian edit query, dan kita akan masuk ke query di sini. Saya berpindah dulu ke query yang baru. Oke, oke ya, kita cek. Nah, kita misalkan ingin mengetahui dulu nih, tadi place name-nya kalau teman ingat adalah Pelabuhan Marina. Nah, agar kita lebih mudah mencarinya, kita bisa urutkan dulu berdasarkan abjad. Jadi kita short ascending, klik klik kiri di tanda panah ke bawah yang letaknya di pojok kanan atas. Teman-teman klik kiri, lalu pilih short ascending. Nah, ini secara otomatis akan urut berdasarkan alfabet. Nah, kita coba cek di bawah ya. Tadi namanya adalah Pelabuhan Marina. Ini kalau kita lihat di sini, ada di nomor urut 265 dengan, oh salah, ini Pantai Marina. Kita cek yang Pelabuhan Marina. Oke, ada di nomor urut 298 ya dengan Place ID 9. Ini harusnya ada di kawasan Ancol di Jakarta ya. Tapi tadi munculnya bukan di Ancol, bukan di Jakarta. Kita lihat dan memang kita lihat latitude dan longitude-nya sangat berbeda dengan khususnya untuk latitude-nya ya. Kalau yang lain dimulai dengan minus minus 6, minus 7, dia di 1, nah, teman-teman kita coba cek nih ya, berapa sih posisi koordinat dari Pelabuhan Marina. Caranya dengan teman-teman bisa buka Google Chrome, lalu misalkan klik atau langsung saya coba contohkan dulu. Teman-teman bisa buka ke browser teman-teman, terus misalkan klik Pelabuhan Marina Ancol, eh, Pelabuhan Marina. Lalu misalkan klik Maps, dan di Google Maps kita bisa lihat
Oke ya. Nanti akan muncul di Maps kita Pelabuhan Marina dan caranya adalah coba teman-teman coba sendiri gimana caranya mencari koordinat di sini. Memang harus buka Google Maps. Oke ya. Menurut cara paling simpelnya adalah misalkan teman-teman udah berhasil nih, berhasil menemukan lokasi ya kira-kira Pelabuhan Marina ini di mana. Mungkin kalau kita klik langsung di lokasinya itu bisa jadi muncul, bisa jadi nggak muncul koordinatnya. Walaupun kita lihat ke bawah belum tentu muncul, tapi kalau kita klik misalkan sembarang tempat di lokasi yang dekat tempat itu, maka akan muncul nih koordinatnya di sini. Di sini ditulis koordinatnya itu adalah -6,12 dan 106,82. Oke, mungkin saya coba catat dulu koordinatnya. Oke ya, setelah dicatat, teman-teman bisa lagi balik ke query editor dari Power BI dan ubah koordinatnya. Caranya dengan klik kanan dari koordinat latitude, misalkan ya, kita ubah latitude dulu, lalu klik replace values, lalu tulis angkanya, value to find-nya biarkan, lalu misalkan ganti koordinat latitude-nya dengan -6,120905. Oke, oke ya, telah terganti. Kalau pengen ganti longitude-nya juga boleh. Tadi di nomor urut 298, teman-teman bisa ganti lagi longitude-nya jadi replace values 106, koma atau titik, saya pakai titik 828359. Oke, setelah selesai akan berubah dan teman-teman bisa klik home dan close serta apply. Oke, setelah selesai teman-teman bisa buka lagi Power BI-nya dan kita cek sekarang harusnya sudah tidak ada lagi di sini. Masih loading. Kayaknya sudah nggak ada ya di sini. Sudah sesuai tampilannya. Data outlier tadi telah kita sesuaikan dan memang itu adalah salah satu tugas kita nanti. Kalau misalkan memang bekerja sebagai seorang data analis. Oke ya. Terus, sekarang sudah nggak ada di sini. Adanya ada di daerah Singapura. Sekarang sudah tidak ada. Sudah kosong.
Oke, sampai sini dulu. Masih bisa mengikuti ya. Kalau nggak ada yang ketinggalan bisa bilang. Oke, kalau sudah dan semoga sudah, sekarang kita akan buat dashboard berikutnya. Kita bikin bar chart pakai bar chart yang sederhana saja. Kita gunakan yang cluster column chart. Dia di baris pertama, kolom ketiga dari kiri. Sorry. Jadi kita mesti memilih kanvas kosong dulu, baru kita mengklik cluster column chart. Yes. Oke, kalau sudah diklik cluster column chart, nah kita akan membuat jumlah tempat wisata berdasarkan kota dulu. Setelah diklik, kemudian klik filter, sorry, klik visualization, dan kita akan memasukkan total jumlah tempat wisata atau total destinasi wisata ke kolom Y atau Y-aksis. Dan kita ingin berdasarkan kota, kotanya kita bisa pakai kota di tabel yang baru kita buat. Di kota, oke akan tampil seperti ini. Dia ada 5 kota. Ini adalah total destinasi wisata per kota. Nah, kita bisa tambahkan data label atau keterangan di masing-masing bar chartnya. Teman-teman bisa klik di menu visualization, kemudian format visual di kolom yang di tengah, kemudian visual, data labelnya di-on-kan, maka akan muncul angka di setiap kotanya. Kemudian untuk title saya tempatkan di tengah agar lebih menarik. Dan saya kasih efek seperti biasa, visual border dan shadow. Hmm. Ya, kalau sudah, teman-teman tinggal copy paste saja bar chart yang baru dibuat. Kita akan coba buat lagi dashboard, tapi ini untuk total destinasi wisata per kategori. Nah, teman-teman di kolom X-nya ini tinggal dihapus dan diganti dengan kategori. Nah, akan muncul kategori. Jadi kalau misalkan kita mengklik salah satu kota di slicer yang kita buat, maka akan berubah secara interaktif bar chartnya. Berikut dengan petanya. Oke, sampai sini dulu.
Ada pertanyaan atau ada kendala dari teman-teman? Oke ya, kalau tidak ada, misalkan nih kita ditanya nih, berapa sih atau sebutkan top 3 tempat wisata yang paling banyak dikunjungi setiap kota. Nah, karena memang di tabel atau data yang kita miliki itu tidak secara eksplisit gitu ya, menyebutkan berapa jumlah kunjungan setiap tempat wisata. Tapi kita beruntungnya adalah kita memiliki, kalau kita lihat tabel view-nya, di tourism rating ini, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada user ID yang menggambarkan orang, place ID menggambarkan atau menunjukkan tempat wisata dan place ratings. Nah, di sini kita bisa lihat ada nomor yang berulang di user ID dengan place ID yang berbeda-beda. Nah, artinya kita bisa menyimpulkan mungkin ya, satu orang ini mengunjungi tempat wisata yang berbeda-beda dan dia memberikan rating. Jadi untuk kita berasumsi bahwa setiap kali dia berkunjung ke tempat wisata, maka dia akan memberikan rating. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui berapa jumlah tempat wisata atau top 3 tempat wisata di setiap kota, kita bisa menggunakan data ini sebagai dasar atau landasan. Tapi kita juga perlu membuat yang namanya measure baru. Jadi teman-teman bisa di menu data view atau report view bisa klik tourism rating dan buat measure baru untuk mengukur jumlah kunjungan ya. Setelah muncul measure-nya, nah, teman-teman klik atau buat rumus. Caranya adalah kalau saya kasih nama jumlah kunjungan, rumusnya ada sama dengan calculate, kemudian kurung buka conrows, kurung buka tourism rating, underscore rating. Jadi kalau rumus ini memang kita hanya menghitung jumlah kunjungan atau jumlah baris gitu ya. Jadi kalau kita klik gitu, wah ini muncul di sini nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman misalkan muncul measure-nya itu di tabel yang bukan seharusnya, cara memindahkannya mudah ya. Tinggal klik misalkan measure-nya, terus di menu measure tools di atas ada home table-nya tinggal diganti misalkan saya ingin pindah ke tourism rating. Dan secara otomatis akan menyesuaikan. Dan kalau misalkan kita lihat nih di table view-nya, ini tourism rating ini ada 10.000 rows, artinya ada 10.000 kunjungan. Dan harusnya memang ketika misalkan kita membuat cart, oh belum muncul kartnya, kita klik cart misalkan, lalu kita pindahkan ke sini, jumlah kunjungannya ke cart, nah akan muncul 10.000 kunjungan. Jadi sama dengan isi tabel yang kita lihat di tabel view. Nah, saya cukup sesuaikan lagi formatnya agar sama dengan yang di atas. Tinggal klik, misalkan di kart wisata di Yogyakarta, saya klik format painter, saya paste ke yang baru. Otomatis akan menyesuaikan harusnya ya. Atau kalau memang tidak berubah, kita bisa sesuaikan sendiri.
jumlah kunjungan. Oke, sudah muncul ya jumlah kunjungan. Nah, saya akan letakkan ini misalkan di pojok kiri atas, di sini. Oke, nah misalkan saya pengen tahu berapa top 3 jumlah kunjungannya, caranya dengan misalkan saya buat tabel baru, saya letakkan atau saya buat pilih tabelnya yang bentuknya adalah clustered bar chart. Ini lalu eh, sampai sini dulu mungkin teman-teman bisa membuat chart tadi ya jumlah kunjungan. Jadi sama ya kalau misalkan kita klik misalkan di salah satu kota nih, jumlah kunjungan juga juga akan berubah. Kita bisa lihat di sini kalau di Kota Bandung jumlah tempat wisata 124 dan jumlah kunjungan 2.800. Artinya 28% wisatawan itu ke Kota Bandung. Kalau kita klik Jakarta, misalkan kita klik Jakarta, ada 1.900. Jadi masih paling banyak Bandung daripada Jakarta, Semarang juga di bawah 1.500, kemudian Surabaya 1.000, dan Jogja itu 2.871. Kalau Bandung 2.842, masih sedikit, Bandung sedikit di bawah Jogja kalau gitu ya. Oke, nah setelah ini kita pengen tahu berapa top 3-nya, caranya kita buat tabel baru atau buat charts baru. Nah, teman-teman tinggal buat tadi cluster bar chart, lalu di x-aksisnya di sini, sorry, diklik dulu, kemudian di x-aksisnya tinggal klik jumlah kunjungan, lalu kita ingin bagi berdasarkan nama tempatnya. Kita ingin tahu tempat wisata apa aja yang paling banyak dikunjungi. Jadi kita pindahkan dari tabel Tourism with ID itu place name ke y-axis. Sini dia akan muncul tempat wisatanya. Kemudian kita filter, klik filter. Di menu filter, di samping visualization ada filters on this page. Teman-teman klik. Nah, sorry, klik di filter on this visual, ada place name. Di klik ke bawah, akan muncul filter type-nya, basic filtering. Teman-teman ganti ke top end. Dan ini show items-nya, pilih top, bukan bottom ya, top 3. Dan by value-nya adalah, kita lihat, place name. Oke, setelah itu tinggal klik apply filter. Oke, akan muncul ya 3 tempat wisata yang paling banyak dikunjungi.
Kalau dilihat di sini belum muncul angkanya, kita coba tambahkan label. Teman-teman bisa klik di visualizations, format visual, visual, dan di bawah ada data label. Nah, muncul tuh. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita klik Kota Bandung misalkan, dia akan secara interaktif berubah dashboard kita, jumlah kunjungan 2842 dengan total destinasi wisata 124 dan total destinasi wisata per kategori yang paling banyak adalah cagar alam, kedua taman hiburan, ketiga budaya. Dan kalau kita lihat tempat wisata yang paling banyak dikunjungi ternyata adalah menurut data ini Waterpark Bandung, POT Batu, dan wisata Batu Kuda. Itu juga kalau kita klik yang lain, Kota Jakarta, maka akan berubah juga petanya. Kita lihat di sini. Kalau kita klik Surabaya, juga akan berubah. Jadi memang ini adalah eh, manfaat kita membuat dashboard, kita bisa melihat data secara interaktif. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti bekerja sebagai seorang data analis dan memiliki kemampuan membuat visual seperti ini, pasti akan lebih menarik lagi dan akan eh, dianggap memiliki kemampuan lebih dalam mengolah data sebagai data analis. Oke ya, sampai situ dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada kendala? Saya tambahkan visual border dan shadows di jumlah kunjungan berdasarkan tempatnya. Oke, jadi ini adalah versi final dari dashboard yang kita buat untuk data destinasi wisata 5 kota besar di Pulau Jawa. Ada total destinasi wisata berdasarkan kotanya, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, kemudian berdasarkan kategori, ada budaya, bahari, cagar alam, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan tempat ibadah. Lalu di sini ada dashboard visualnya berupa bar chart untuk destinasi wisata per kota, per kategori, dan jumlah kunjungan berdasarkan tempatnya. Oke, teman-teman, sampai sini ada kendala dulu. Jadi mestinya sudah tampil secara interaktif ya, setiap kita klik baik kota ataupun tempat wisata. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ada kendala. Ya, teman-teman seperti biasa di-save, kemudian dikirim ke LMS dalam bentuk PDF. Nah, coba nih ada Kinas gimana? Bisa mengikuti? Ini Kinas kemarin baru ikut lomba kalau nggak salah ya, lomba robotik. Oke, kalau tidak ada kendala, nah saya pengen survei dulu nih mungkin. Saya kemarin udah kirimkan video untuk menginstal Tableau ya. Saya pengen sekalian sebenarnya untuk kita latihan Tableau sebagai pengenalan saja dulu, biar teman-teman tahu bedanya apa antara Power BI dengan Tableau. Mungkin bisa raise hand teman-teman yang sudah install Tableau di laptop masing-masing.
Oke, Dila sudah, Anjar, apalagi? Apa-apa yang udah tetap resen dulu aja. Dila, Anjar, kemudian Indra, ya. Oke, mungkin ya teman-teman ada yang belum install juga nih. Karena mungkin memang butuh waktu untuk install dan ada keterbatasan ketika download, nggak apa-apa. Tapi mungkin saya sih tetap pengen menunjukkan kepada teman-teman perbedaannya seperti apa, karena saya lihat cukup menarik ya tabel ini. Belum, oke Asma nggak apa-apa belum. Tapi nggak apa-apa teman-teman yang belum mungkin lihat dulu aja ya caranya gimana sih tabel. Dan kalau saya lihat dan memang saya sudah coba juga ini sangat menarik sebenarnya tabel untuk kita coba dan kita bandingkan dengan Power BI. Memang yang paling terasa di awal langsung perbedaannya adalah tabel ini tidak ada versi free-nya ya, free version meskipun yang limitednya tidak ada, dia langsung versi trial. Oke, ini saya stop dulu, kita sudah sampai di sini selesai. Nah, untuk kita latihan di tablet, coba teman-teman download lagi datanya secara mandiri ya. Kita coba, kita buka browser seperti biasa, kita buka kaggle.com, kemudian teman-teman bisa search, saya sebagai latihan menggunakan data Netflix ya, kebetulan memang data Netflix ini cukup menarik untuk kita pergunakan sebagai latihan. Mana? Netflix. Nah, teman-teman cari nih di Netflix, di kaggle.com, tulis Netflix. Kemudian ini ada data yang disediakan oleh Sivam Bansal, tapi bukan ini yang akan kita pergunakan. Kalau nggak salah ada data lain, coba teman-teman klik dulu nama Sivam Bansalnya, lalu akan muncul data seperti ini, profil dari si penyedia data, lalu kita klik dataset. Nah, teman-teman bisa klik ini Netflix Movies and TV Shows. Oke, oke ya. Dataset Netflix Movies dan TV Shows. Dan teman-teman bisa lihat di bawah ada data Netflix titles.csv. Nah, teman-teman download dulu coba. Ini cukup besar ya, 3,4 megabyte. Coba download dulu. Atau barangkali teman-teman yang belum install tablet, bisa sambil install dulu ya, sambil menunggu. Bisa download dulu dan install di laptop masing-masing. Memang kurang lebih waktu installnya itu 5 sampai 10 menit, termasuk downloadnya. Oke, saya coba kasih waktu dulu ya, mungkin 5 menit buat teman-teman download filenya. Dan untuk barangkali yang belum install tablet. Sembari menunggu, saya setel sebuah lagu. Terus nikmati momennya dengan kontrol penuh akan lagu berikutnya. Setidaknya untuk musikmu. Dengan Spotify Premium, kamu bisa memutar album dan playlist dalam urutan apa saja, tanpa jeda iklan.
Bisa download filenya tadi di Kaggle. Nggak tahu Pak, izin itu Pak. Pak, nggak tahu yang mananya Pak, yang eh, Netflix-nya Pak. Oke, jadi tadi ya, ini ada banyak versinya novel dan teman-teman bisa cari awalnya klik dulu ya Netflix. Misalkan klik dulu Netflix. Nah, saya memang pengen pakai Netflix yang dibuat si Vam Bansal nih, tapi bukan yang exploratory research atau analisis. Jadi saya klik dulu Ini keturutan, nulisnya, belum ada muncul ya? keturutan. Bentar, Gitu. belum Ya muncul. Bunda ya ke itu Oke, udah nyepu nyepu lanjut semut ini misalnya. sampai sini dulu. Cari dulu si Vam Bansal di datasetnya. Pilih yang Netflix Movies and TV Shows yang paling atas. Lalu di bawah kita lihat ya ada file CSV namanya Netflix underscore titles. Nah, itu bisa di-download dulu. Klik download 3,4 megabyte, jadi cukup besar. Coba novel dan teman-teman download dulu ya. Nah, kalau memang ada kendala nggak bisa download dan susah gitu ya, saya bisa share juga di WA group. Novel ketemu. Oke, udah ketemu ya datanya. Kalau sudah, teman-teman bisa buka tabelnya. Nah, saya stop share dulu. Oke, teman-teman coba buka dulu tabelnya. Kita coba buat bareng-bareng.
Oke ya, karena kita pakai versi trial, biasanya di awal kita akan selalu diingatkan untuk mengaktifasi tablet, tapi karena kita belum akan ke sana, kita akan melanjutkan menggunakan trial. Nah, teman-teman bisa langsung connect di datanya, kita langsung diminta untuk connect. Coba teman-teman bisa klik more, lalu klik file yang kita baru download tadi, Netflix titles. Oke, oke ya. Jadi mungkin yang berbeda dengan Power BI adalah di bagian sebelah kiri ini kita langsung melihat kira-kira apa saja sumber data yang kita bisa gunakan. Nah, di sini ada Netflix titles.csv dan COVID-19 yang kemarin kita pakai buat latihan. Nah, di sini ada sheet-nya. Kita bisa go to worksheet. Oke, teman-teman bisa klik di situ. Kita akan coba buat peta terlebih dahulu, yaitu dengan cara, nah, kita kalau di sini kita bisa langsung menggunakan latitude dan longitude-nya. Teman-teman tinggal drag and drop longitude-nya ini. Sebentar, kita pertama akan membuat sebuah chart gitu ya. Jadi kita akan latihan seperti kita latihan Power BI di hari pertama, kita akan buat 4 sampai 5 chart. Di sini kita akan buat peta movies TV show worldwide. Jadi gambaran movies, film dan TV show secara global. Nah, teman-teman bisa tinggal copy latitude-nya itu ke row, kemudian longitude-nya ke kolom. Dan secara otomatis akan langsung muncul gambar peta dunia. Bentar ya, teman-teman coba dulu. Sudah muncul petanya di kanvas kita. Oke ya, tunggu sebentar.
Nah, kita akan coba melihat bagaimana jumlah title dari masing-masing negara. Kita masukkan title ke color. Oke. Oke, sebelum itu teman-teman masukkan dulu country ke detail. Jadi tinggal drag and drop dari country ke detail. Nah, akan muncul ya tampilan seperti ini. Setelah itu masukkan title ke dalam color. Lalu coba di sini di title-nya teman-teman klik measure, lalu pilih count, akan berubah. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana peta secara global ya, setiap negara dan jumlah movie atau TV show di masing-masing negara. Kita bisa lihat kalau semakin banyak movie dan TV show di negara tersebut, maka warnanya akan berubah menjadi lebih gelap. Sini contohnya adalah yang paling gelap di United States atau di Amerika, ada 2.818 title. Kemudian yang lebih gelap juga ada di India. Di India lebih banyak nih titlenya daripada di Indonesia, hanya 79 yang masuk ke Netflix. Kita juga bisa ganti warna kalau mau. Tinggal klik color, edit color, kemudian pilih warnanya. Misalkan pengen warna hijau tua, lalu kita bisa masukkan jumlah rating di masing-masing negara. Kita masukkan ke detail. Jadi kita klik rating dan drag and drop ke detail. Tapi kita di sini kita bisa klik pilihan rating, kemudian measure, kita klik count distinct. Nah, jadi akan berubah juga ya petanya. Kita bisa lihat di sini. Sampai sini dulu teman-teman bisa ngikutin, terutama yang sudah menginstal Hubble dan sudah download datanya. Bentar Palem mau.
Oke ya, kita udah masukin country, title, dan rating ke peta ini. Pak mau tanya, itu yang bagian titel kan ada CNT, Ya, jadi terus dari tadi ada CNTD itu gimana halaman Pak? ini kita cuma pengen melihat secara gambaran peta global itu di setiap negara ada nama negara, kemudian ada jumlah title dari negara tersebut, jumlah movie dan TV show-nya, kemudian kita juga bisa dapat rating dari negara tersebut. Nah, sekarang kita pengen buat yang kedua adalah buat kita pengen tahu siapa sih top 10 sutradara atau directors-nya gitu ya. Saya buat sheet baru, tinggal klik di sini, ada klik new sheet, terus top 10 directors with. Jadi sutradara yang paling banyak membuat film atau TV show, top 10 directors with the most film or TV shows. Jadi teman-teman buat dulu halaman baru. Nah, direktorat tinggal di drag and drop ke kolom dan title-nya di row. Dan title-nya teman-teman bisa klik di bawah sini. Lalu measure-nya ganti count. Lalu teman-teman ganti visualisasinya menjadi pack bubbles. Jadi klik di atas nih kalau belum muncul, bisa klik di show me, kemudian klik pack bubbles, nah akan muncul seperti ini tampilannya. Sampai sini dulu bisa. Kalau sudah, kita pengen filter ya, hanya pengen menampilkan 10 terbesar saja, 10 sutradara dengan film terbanyak. Caranya dengan klik di director, klik bawah, terus filter, kita ingin pilih top saja, by field, klik top 10, lalu setelah itu teman-teman bisa klik klik OK, nah, akan muncul ya 10 yang terbesar. Nah, kenapa ini ada lingkaran yang besar ini adalah memang direktor yang tidak ada namanya. Nah, ini rupanya cukup banyak juga, ada 2.600, sedangkan kita hanya ingin menampilkan direktor yang mempunyai nama dan terdata jumlah film yang dihasilkan. Kita bisa hilangkan dengan cara klik direktor yang besar ini, lalu klik kanan dan exclude. Nah, seperti ini. Total ada 10 ya. 10 nama direktor dengan produksi film terbanyak. Hmm. Kalau ingin memberikan warna yang berbeda untuk setiap direktornya, teman-teman bisa drag and drop lagi dari director ke color.
Kemudian kita juga bisa kasih director ini ke label. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Udah bisa. Coba saya back dulu ya. Jadi sepertinya ada yang kurang pas. Oke, oh directornya kita count. Sorry, bukan. Oke, mungkin itu dulu deh. Kita buat top 10 directorsnya ini. Kita bisa lihat setiap director, kita bisa lihat berapa jumlah produksi film dan TV show-nya. Terus yang ketiga, kita pengen buat number of movies or TV shows per year, atau jumlah film dan TV shows per tahunnya. Nah, teman-teman bisa buat sheet baru di sini. Lalu masukkan saja title ke kolom, kemudian type ke rows, lalu buat kolomnya dalam bentuk count. Title-nya diubah ke count, jadi klik ke bawah, measure, kemudian klik count, lalu di bentuk chartnya pilih yang bentuk chartnya adalah tree maps. Nah, kalau bentuk seperti ini, di sini kita sudah bisa melihat berapa jumlah movies dan TV show per tahunnya. Ini baru total ya. Untuk movies ada 6.131 judul, ada TV shows ada 2.676 judul. Nah, saya ingin bagi lagi berdasarkan per tahun. Caranya kita bisa copy lagi release year-nya ini, kita pindahkan ke label, akan muncul seperti ini. Kita pindahkan juga title ke label, tapi kita hanya ingin tahu jumlahnya saja. Jadi kita klik kiri, klik measure, dan klik count. Oke, jadi di sini akan muncul jumlah film, kategorinya dibagi dua, ada movie dan TV show, ada dibagi per tahun, dan berapa jumlah per tahunnya di sini. Kita bisa lihat di sini yang paling banyak adalah untuk movie
Di tahun 2017 ada 767, sama untuk 2018 juga sama, 767 untuk movie. Kemudian kalau kita lihat sekilas dari 2017 ke 18 ini sama, tetapi ketika ke 2019 menurun menjadi 633, kemudian 2020 juga menurun ke 517. Kalau di TV show juga paling banyak di 2020, 436. Ini adalah yang paling banyak ya. Di tahun-tahun sebelumnya ini tidak sebanyak di tahun 2020. Ini jumlah ini jumlahnya ditunjukkan dengan warna juga. Semakin muda warnanya berarti semakin sedikit jumlah title-nya. Kita buat yang keempat, yang terakhir mungkin. Kita buat yang keempat adalah jumlah title berdasarkan rating. Teman-teman tinggal klik rating dan pindahkan ke kolom. Terus pindahkan juga title di sini di bawah. Lalu pilih Add All Members. Lalu kita ubah, sesuaikan lagi untuk row tadi, title kita ubah measure menjadi count. Akan muncul seperti ini. Nah, di bawah ini adalah pilihan ratingnya ya, opsi-opsi ratingnya ada G, MC17, NR, PG, dan lain-lain. Kita ubah warna juga bisa, klik color, misalkan klik warna hijau, seperti ini. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Tadi terutama yang sudah bisa download filenya, mungkin Dila, gimana bisa mengikuti atau ketinggalan? Aman Pak, udah bisa kok. Udah sesuai, ikutin. Ah, sorry. Lupa. Sorry, tadi saya speakernya saya kayaknya kekecilan ya, tadi nggak muncul suaranya. Tadi Dila gimana? Aman Pak, udah bisa ngikutin kok sampai tadi yang based on rating ini. Oke, bentar, kok nggak muncul suaranya? Oke, maaf tadi ada gangguan suaranya. Oke, aman ya. Alhamdulillah kalau aman. Sorry tadi settingnya kurang pas. Oke, jadi buat teman-teman tadi mungkin yang belum mengikuti, kita di sini pertama buat gambaran peta secara global gitu ya. Isinya adalah
setiap negara, peta setiap negara, kemudian kita bisa tahu berapa jumlah judul di masing-masing negara dan rating dari negara tersebut. Jadi caranya kita masukkan latitude ke row, kolom dan longitude ke kolom, kemudian kita masukkan juga tadi ada title, country, dan rating. Jadi sebenarnya simple tadi caranya teman-teman ya, tinggal men-drag and drop title, country, dan rating ini ke sini, tapi mungkin dipilih gitu ya, nanti dropnya ke detail, apakah ke label, apakah ke color gitu ya. Kemudian juga sama, top 10 director, ini harusnya ada perbedaan ukuran juga ya, antara setiap director, tapi memang kalau kita lihat di sini, ini ukurannya memang tidak terlalu beda jauh, memang kalau kita perhatikan ini, jumlah produksi filmnya tidak terlalu berbeda ya, paling rendah 11 dan paling tinggi 19. Tapi mungkin teman-teman yang mencoba bisa lebih menyesuaikan warnanya, ada yang gelap, ada yang terang, apa-apa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah number of movies. Kita pengen tahu berapa jumlah film dan TV show per tahunnya. Awalnya kita masukkan dulu ke sini, ke row and column, kemudian kita bagi, kita pilih menjadi three map, terus kita pilih dan kita masukkan title dan tahunnya. Maka kita akan bisa melihat berapa jumlah movies dan TV show per tahun, di mana yang paling gelap warnanya adalah yang paling banyak jumlah produksinya. Yang paling muda adalah yang paling sedikit. Yang keempat adalah jumlah judul berdasarkan tipe ratingnya. Jadi kalau dalam film dan juga TV show ini ada beberapa kategori rating atau sistem rating, kita bisa lihat di sini. Dan yang paling banyak di sini adalah TVMA. Kita bisa lihat di sini 3.207. Jadi kalau misalkan kita pengen menambahkan count of title-nya mungkin bisa dengan cara di sini title-nya kita bedakan ke label. Sorry. Lalu klik measure count. Nah, itu caranya ya. Kalau kita ingin menambahkan jumlah ke grafik yang kita ingin tampilkan ini, misalkan kita klik title, kita drag and drop ke label, kemudian kita ubah measure-nya menjadi count. Oke. Atau kalau kita penasaran pengen coba yang ini, kita bisa tambahkan juga misalkan title-nya ke label misalkan. Wah, salah, nggak bisa. Atau title-nya ke color. Oke, terlalu banyak. Udah sementara gini dulu, biarkan saja. Dan saya mau coba yang terakhir ini mungkin ya, buat percobaan dulu. Kita buat dalam bentuk tabel, list of movies and TV shows. Kita pindahkan listed in ke rows. Jadi kita bisa memasukkan beberapa data ya, seperti halnya tadi di Power BI, dalam satu row. Kita masukkan listed in, kemudian type, kita masukkan juga title-nya, klik add all members, kemudian tambahkan juga rating,
kita tambahkan date editnya atau release date-nya kapan. Mungkin kalau menghalangi, kita bisa menghilangkan dulu tadi pilihan-pilihan charts-nya dengan klik Show Me, lalu date edit tambahkan, terakhir adalah tambahkan duration. Nah, di sini saya hanya ingin menampilkan maksimal 3 dari masing-masing kategori ya. Di sini ada action and adventure dan segala macam. Caranya adalah dengan klik title ke detail, kemudian di sini klik filter. Oke, bukan di sini. Kita bisa masukkan listed in ke filter. Kita bisa pilih dari menu filter ini, listed in, kita pilih conditionnya by field, kemudian title, lalu pilih 3. Terus angka 3. Klik OK. Oke ya. Oke, mungkin kita bisa lihat di sini ada kita sudah membagi setiap kategorinya. Action and adventure ada beberapa jenis dan kita memasukkan 3 di setiap kategori. Nah, kalau teman-teman sudah buat seperti ini, kita sebenarnya latihan dulu ya, agar kita lebih mengenal dulu secara sederhana bagaimana tabel ini. Kita udah buat 5, jadinya 5 charts di sini. Pertama dalam bentuk peta, kedua dalam bentuk bubble, ketiga dalam bentuk tree map, dibagi ke dalam 2 kelompok, movie dan TV show, keempat dalam bentuk bar charts, dan terakhir adalah dalam bentuk tabel. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil buat ini, tinggal klik save. Jangan lupa di save dulu sama teman-teman ya. Lalu setelah di save, tinggal klik print to PDF. Nah, nanti hasilnya eh, teman-teman bisa klik dulu entire workbook. Kemudian bisa pilih portrait atau landscape. Misalkan pilih portrait. Dan disimpan. Nah, nanti teman-teman diharapkan bisa mengupload ya hasil PDF-nya kurang lebih seperti ini. Coba saya tampilkan dulu. Oke, jadi ada 8 halaman kalau saya munculnya. Petanya seperti ini dengan jumlah title 2.800, kemudian top 10 directors-nya, ada number of movies or TV shows per year. Ini kepotong ya. Jadi mungkin kalau saran saya mungkin nanti teman-teman pilihnya landscape aja biar nggak kepotong. Ini harus nggak kepotong. Kemudian amount of titles dan juga kepotong ya. Nanti pilih landscape aja kalau gitu. Dan terakhir adalah dalam bentuk tabel. Oke, nanti teman-teman bisa upload di LMS ya. 2 file tadi nggak apa-apa dalam bentuk file terpisah. Satu yang Power BI, satu yang Tableau, dan semoga bisa. Dan nanti kalau ada kendala mungkin bisa disampaikan juga. Saya akan coba share juga nanti link videonya ya di YouTube.
buat teman-teman pelajari juga. Dan seperti biasa dikumpulkan di LMS paling lambat hari Minggu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, Noval. Mungkin teman-teman juga banyak yang ketinggalan tadi ya, terutama yang Tableau, tapi semoga yang Power BI bisa mengikuti. Dan teman-teman kalau yang belum install, install dulu Tableau-nya dan dicoba biar punya gambaran pengalaman bagaimana menggunakan Tableau. Dan ini mungkin pertemuan terakhir kita. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan asesmen yang kedua, itu membuat resume dari paper atau jurnal satu, kemudian mengikuti pelatihan online, ada 3 modul yang diikuti, dan ketiga mengikuti quiz, jangan lupa ya. Ada di LMS, mungkin paling lambat itu akan ditentukan atau di-set di minggu ke-3 Juni. Tapi semoga teman-teman karena sudah diinformasikan sekarang bisa menyelesaikan di minggu depan juga ya, tanggal 12. Untuk update mengenai deadline saya akan infokan berikutnya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, semoga bisa menyelesaikan latihannya ini. Dan semoga pengalaman menggunakan Power BI dan Tableau ini menjadi suatu nilai tambah buat teman-teman ya. Karena setahu saya memang tidak semua kelas eh, bisnis analis mengharuskan teman-teman untuk belajar langsung aplikasinya. Tapi saya pilih teman-teman agar bisa langsung hands-on aplikasinya dan mencoba agar punya pengalaman. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Masih, Pak. Ya, Martin. Masih, Pak. Ya, Noval. Makasih, Pak.